Halo sahabat rantau yang merantau di Indonesia atau di luar negeri, semoga selalu sehat. Seputar Korea tetap yang dibahas. Ini ada pertanyaan dari Mas Dani dan Mas, tolong dong bahas tips supaya lulus ujian tahap 1 dan tahap 2. Ini maksudnya tes skill dan tes biasa ya. Baik, saya akan membagikan tipsnya, semoga membantu untuk teman-teman yang sudah beberapa kali gagal dalam ujian, dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Oh ya, mohon maaf banget yang di Instagram chatnya belum bisa dibalas semuanya. Jadi banyak yang ngechat, dan si waktu luang akan saya balas dengan cepat ya. Jadi nanti setelah video ini aku balas satu persatu. Jadi mohon maaf banget kalau nggak bisa balas cepat-cepat ya, karena siangnya kerja. Oke, jadi untuk tips dalam menghadapi skill tes dan ujian biasa, ujian CBT, yang pertama adalah persiapan yang harus dilakukan kita itu tentu aja adalah materi harus betul-betul siap ya, karena ada 60 bab di textbook yang sesuai dengan rekomendasi HRD Korea. Dari mulai pertama adalah bab percakapan dasar, anggota tubuh, terus tentang anjuran pengaman, terus tentang asuransi itu yang sudah bab 58 sampai 59, alat kerja, pertanian, konstruksi, semuanya teman-teman harus paham dan hafal tentang beberapa kosakata atau gambar-gambar dalam soal tersebut. Nah, setelah teman-teman sudah hafal dan sudah memahami dari 60 textbook, karena nanti di ujian CBT itu adalah ujian sistem basic test bagi teman-teman yang belum tahu ujiannya atau masih baru menyaksikan video ini. Jadi ujian bahasa Korea itu ada 40 soal yang 20 listening atau yang menggunakan speaker kayak teman-teman dulu waktu di SMA atau di SMP. Yang 20 itu reading ya, jadi soal tertulis tetapi itu menggunakan komputer. Nah, setelah teman-teman sudah melewati itu semuanya, sudah belajar, sudah melalui tahap ini, kemudian ketika memasuki ruangan ujian ya, setelah memasuki ruangan ujian itu yang penting jangan sampai grogi, karena seberapa banyak kosakata yang dihafal, ketika masuk ruangan ujian grogi atau nervous, tentu akan membuat kosakata itu buyar. Karena saya nggak mengalami, tapi ada sebagian teman seperjuangan ketika ikut ujian, ketika di LPK dia begitu pandai dan mahir dalam nilai-nilai yang baik, setiap tryout nilainya selalu bagus, tetapi pas di ujian nilainya di bawah 170 atau lebih dari lebih salahnya itu lebih dari 6 atau 8, 160. Itu sayang banget, dan usut punya usut setelah ditelusuri telah dia bercakap-cakap itu karena grogi mempengaruhi pikiran dan konsentrasi kita. Jadi teman-teman ketika ujian jangan sampai grogi. Nah, kalau masalah kosakata itu sama pemahaman soal itu juga itu harus kalau kosakata nggak menguasai, pemahaman soal nggak menguasai, ya itu agak susah meskipun nggak grogi, karena itu adalah fondasi yang utama yang memang harus diperlukan ya, karena kosakata sama pemahaman soal itu juga sangat penting sekali. Secara garis besar seperti itu. Karena percuma juga ketika ikut ujian tetapi kosakatanya itu tidak mumpuni atau tidak menguasai soal-soal textbook, itu agak susah ya. Karena soal ujian dari dulu 2013, saya ujian kemarin ujian lagi 2018 itu soalnya tipenya sama. Soalnya itu aja, hanya beberapa kalimat yang diubah atau versinya yang dirubah. Dan bahan dasarnya itu tetap sama dari textbook, tetap sama kayak tempe. Soalnya itu kayak tempe, ada dibuat tempe orek, ada dibuat tempe ini. Jadi soalnya itu bahan dasarnya sama, hanya beberapa pengolahan kalimat yang ditambah berbeda. Pemahaman soal itu sangat penting. Kalau teman-teman paham dengan textbook, arah dari kosakata soal-soal itu akan mudah menghadapi soal, apalagi di listening ya, karena di listening di textbook sama di ujian itu sama, hampir mirip semua. Nah, ketika sudah memahami textbook, jangan menghafal jawabannya, jangan, karena textbook itu hanya untuk latihan pedoman dasar ketika mengerjakan ujian. Yang penting paham di dalam textbook itu. Soal-soal textbook itu juga sangat-sangat dasar dan membantu pemahaman soal teman-teman semua dalam mengerjakan ujian. Oke, setelah sudah itu adalah sebagian trik tips ya ketika menghadapi ujian CBT Basic Test Korea
Selatan tahun 2021 atau 2022 nanti. Nah, setelah ini kayaknya udah cukup itu ya, itu sudah cukup sih. Nah, untuk tes berikutnya ini adalah beban berikutnya. Kalau sudah lulus tes CBT, tentu akan menjalani tes yang kedua, itu tes skill ya. Tes skill itu ada dua versi. Yang pertama adalah tentang percakapan atau perkenalan diri, jagesoge. Terus jagesoge yang kedua adalah tes skill yang menggunakan kecepatan tangan atau kecepatan atau bentuk kekuatan fisik. Untuk perkenalan ya, untuk perkenalan jagesoge yang saya alami pada beberapa tahun lalu, teman-teman pasti menghafalkan 제 이름은, misal contoh seperti ini, 좀 뵙겠습니다. 제 이름은 부지입니다. 내가 인도네시아 왔습니다. 제가 저기 모두 5명입니다. 아버지, 어머니, 내가 남동생하고 여동생입니다. Itu bentuknya kan hafalan ya, jadi gugup begitu kan. Saran saya ketika saya alami dulu, ya itu berhasil dengan nilai yang bagus. Ketika tes dalam bentuk jagesoge perkenalan, tetap santai, yang penting pelafalannya itu jelas ya, jangan cepat, karena banyak dari teman-teman di LPK perkenalan itu cepet banget. Itu juga ada kan, perkenalan itu Jerman budik muda nega Indonesia wassemila juga mulia kayak gitu, itu cepet. Yang penting bagi orang Korea adalah pelafalannya jelas, sama kayak orang bule ya, atau orang asing berbicara bahasa Indonesia. Nomor saya, yang penting pelafalan jelas bisa dipahami oleh orang Korea, itu yang terpenting ketika mengikuti tes jagesoge atau perkenalan dalam bahasa Korea. Jadi teman-teman nanti akan ditanya. Saya dulu pertanyaannya adalah nama gereja apa, nanti teman-teman itu kan nanti ditanya ya, atau dengan menggunakan bahasa isyarat, tangan hadap kanan, hadap kiri, angkat tangan, kadang seperti itu, tergantung dari tesis atau dari orang Koreanya nanti mempertanyakan hal apa. Tetapi yang terpenting ketika pengenalan itu adalah tetap santai. Yang terpenting itu lisan kita, melafalkan bahasa Korea itu jelas. Orang Korea itu lebih, oh ini ngomongnya jelas, berarti oke. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah tes kecepatan. Itu kan ada kayak memasang baut ya, ada itu kan masang baut, dan kayak catur itu masang baut. Itu kecepatan itu akan dilatih atau diuji di lembaga teman-teman masing-masing. Dan yang untuk mandiri itu bisa mendapatkan produk tes skill itu di Tokopedia atau di Shopee, itu banyak dijual ya. Untuk peralatan tes skill bahasa Korea itu banyak dijual di toko online, itu banyak dijual. Kalau yang di LPK tinggal datang ke LPK latihan kecepatan tangan. Kalau kecepatan tangan dan tes skill yang bentuknya fisik itu tidak bisa dilatih ya, itu kemampuan diri teman-teman masing-masing. Tapi kalau secara teori dalam hal-hal seperti itu, tetap itu kekuatan him itu bahasa Korea, tenaga adalah tenaga masing-masing. Nah, untuk ujian tes tertulis dan perkenalan itu ada teorinya, tapi untuk genggaman tangan itu kemampuan pribadi masing-masing. Teman saya kemarin ketika ujian nilai dari CBT 160, lulus tahun 2018, tes skill 180. Kenapa tinggi di skill? Jadi namanya adalah Pak Roman ya, usia 38 tahun. Itu pas mentok kemarin ujian, karena Pak Roman beliau sering bekerja keras, sering ke sawah, sering ngarit, kerja serabutan, jadi tenaganya bagus. Dia unggul di tes skill tentang kekuatan fisik, jadi itu juga sangat mempengaruhi. Ketika nilai ujian bagus, tes skill bagus, itu nilainya kalau dibagi dua rata-rata cukup dominan, karena ada nilai tertentu standar yaitu 170. Antara nilai ujian CBT dan skill akan digabung kemudian dibagi dua, itu rata-rata berapa. Nah, itu adalah hasil tes kelulusan dari keseluruhan ujian bahasa Korea. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang tips-tipsnya memang seperti itu, yang terpenting jangan nervous. Pemahaman soal itu sangat penting ya, terutama yang soal jebakan bagi teman-teman yang masih baru atau pemula, itu adalah tentang kata sambung atau seperti gereso, gerende, gerona, gerenika. Itu adalah kata-kata sambung. Gremion ya, omion itu kata sambung, ada penjelasan masing-masing, teman-teman harus paham itu. Terus tentang kata penghubung itu ro ya, ro sama ro itu ada, ke itu kan ke semua ya, ke nanti itu ada keterangan apa, dan
objek itu ada penjelasan di teman-teman di LPK itu yang terjebak di situ. Sepertinya udah sih kalau tips untuk menghadapi ujian itu ya, setahu saya seperti itu. Karena beberapa teman-teman yang konsultasi ke saya seperti itu, ya alhamdulillah banyak yang berhasil. Tapi kalau untuk tes skill kemampuan tubuh itu murni dari teman-teman, jadi teman-teman harus sering berolahraga tentang kemampuan fisik masing-masing ya. Oke, jadi cukup ya saya kira video ini tentang tips-tips ya, itu sih yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman dalam menghadapi ujian CPT bahasa Korea. Oke, saya Mas Suna, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh lupa, teman-teman yang mau bertanya tentang seputar Korea tinggal komen aja, nanti kalau ada waktu pulang kerja pas aku senggang nanti tak buatin videonya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mas Suna.